Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke. Nah teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan kali ini saya mau bikin kue talam ketan super enak dan legit ya teman-teman. Ini cocok buat hidangan keluarga, hidangan arisan keluarga, isian snack box, ide jualan, pokoknya cocok banget. Nah penasaran pengen tahu cara buatnya seperti apa? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah oke teman-teman, langkah pertama siapkan wadah, tuang 4 sendok makan tepung tapioka, 3 sendok makan tepung beras ketan, 5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus, dan 200 ml santan kental ya. Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata ya. Dan kita aduk-aduk terus hingga tidak ada gerindil-gerindilan atau adonan menjadi halus dan lembut ya. Dan buat teman-teman, jangan terlalu cair dan jangan terlalu kental ya, yang sedang-sedang saja. Dan di sini saya bikinnya hanya sedikit saja ya teman-teman, karena untuk dimakan sendiri, bukan untuk jualan ya. Jadi sengaja bikinnya hanya sedikit karena saya lebih suka begitu matang, begitu disantap langsung habis ya. Tidak suka dengan sisa-sisa dimakan besoknya lagi. Menurut saya itu kurang enak dan kurang gurih gitu ya teman-teman. Itu kalau versi menurut saya. Oke. Nah langkah selanjutnya, siapkan teflon, tuang 5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus, 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml, dan 200 ml air biasa ya. Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan nyalakan api, dan kemudian ini kita rebus hingga mendidih terlebih dahulu ya. Terus diaduk supaya santannya ini tercampur merata ya. Nah buat teman-teman, di sini saya tidak menggunakan vanili ya, hanya menggunakan santan saja karena saya lebih suka ke aroma santan ya, supaya lebih wangi, itu menurut saya ya. Nah setelah mendidih, kita masukkan di sini ada 1/4 kg beras ketan yang sudah direndam sebelumnya ya, dan 5 sendok makan kelapa parut gurih ya teman-teman, atau kelapa parut yang kering yang gurih itu ya, yang sangat wangi dan gurih. Nah buat teman-teman yang nggak mau dikasih kelapa parut boleh di skip ya. Ini kalau versi saya, kalau dikasih kelapa parut gurih itu lebih gurih dan lebih wangi dan lebih enak lagi ya. Nah buat teman-teman yang mau dikasih vanili juga boleh ya, yang nggak mau dikasih vanili boleh di skip, karena apa, di sini saya lebih suka dengan aroma santan ya. Kalau dikasih vanili itu aromanya berbeda ya kalau menurut saya, karena saya memang lebih suka aroma santan ketimbang aroma vanili, karena saya tidak ada daun pandan di sini. Buat teman-teman yang ada daun pandan boleh dikasih daun pandan, itu lebih wangi dan lebih lebih enak lagi ya teman-teman, karena saya tidak punya daun pandan. Jadi saya cukup menggunakan santan saja. Nah setelah airnya ini menyusut, kita tambahkan 2 tetes pewarna makanan ya. Di sini saya menggunakan pewarna makanan warna ungu. Buat teman-teman yang mau menggunakan warna apa saja boleh ya. Mau menggunakan pasta pandan, warna merah, warna apa saja boleh, terserah, sesuaikan selera masing-masing ya. Tapi di sini saya menggunakan warna ungu ya, supaya warnanya lebih ngejreng ya teman-teman.
Nah, jadi ini ketannya kita rebus hingga airnya itu menyusut dan tidak ada airnya seperti ini ya. Nah, setelah dikasih pewarna, kita aduk-aduk hingga tercampur merata dengan pewarna makanannya. Nah, dan ini sudah tercampur merata ya pewarnanya ya teman-teman, seperti ini. Jadi tidak ada setetes pun air ya teman-teman. Jadi teksturnya akan seperti ini. Nah, oke, langkah selanjutnya kita angkat dan kita taruh di wadah ya. Jangan lupa wadahnya atau loyangnya kita olesin menggunakan minyak supaya nanti dikeluarkan dari citakan. Itu lebih mudah ya kalau sudah matang kuenya ya. Nah, ini kita tuang ke dalam loyang dan kemudian kita ratakan ya. Seperti ini, kita dedet-dedet atau kita tekan-tekan seperti ini. Nah, dan kemudian kita ratakan gitu ya. Nah, jangan ketannya kita kasih separuh saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak-banyak dan jangan terlalu penuh-penuh, karena ini nanti di atasnya ada apa itu, kita tuang dengan adonan yang pertama sudah kita bikin tadi ya. Kue ini tuh sangat gurih, enak, legit banget ya teman-teman. Apalagi kalau ada daun pandannya itu lebih wangi lagi ya. Karena saya tidak mau kalau bikin kue seperti ini tuh bukannya nggak mau ya, lebih tepatnya tidak suka kalau ada aroma vanili ya teman-teman sebenarnya. Jadi kalau bikin kue-kue basah seperti ini, saya lebih suka ke aroma santan ya, atau aroma pandan gitu ya. Kalau aroma vanili saya nggak terlalu suka. Jadi buat teman-teman yang mau dikasih vanili, yang suka dengan aroma vanili boleh dikasih vanili ya. Yang tidak suka boleh di skip, karena saya sendiri lebih suka ke aroma apa itu, santan ya, makanya dibanyakin dengan santan. Nah, supaya kuenya itu tidak mudah basi, boleh direbus ya santannya. Dan kemudian di sini sudah ada air mendidih yang sudah saya panaskan sebelumnya, dan kemudian ini masukkan ketannya dan ini kita kukus kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Dan jangan lupa atasnya kita tuang dengan adonan yang pertama kita sudah bikin tadi ya. Nah, jadi separuh itu ada ketan dan separuhnya itu adonan talamnya ya. Nah, ini kita kasih secukupnya atau sampai penuh ya, tapi jangan terlalu penuh-penuh, nanti tumpah ya. Karena saya bikinnya sedikit, jadi ini pas banget ya teman-teman. Nah, dan kemudian ini kita tutup dan ini kita kukus kurang lebih 30 menit atau hingga matang ya. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 30 menit atau hingga matang, atau 40 menit juga boleh ya, supaya matangnya lebih sempurna. Dan ini kita angkat. Nah, setelah diangkat ini kita dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kita keluarkan dari citakannya. Dan ini hasilnya ya, ini masih panas, dan sekarang kita dinginkan atau diamkan dulu hingga dingin terlebih dahulu sebelum kita keluarkan dari citakannya. Nah, setelah dingin ya teman-teman, ini kita taburin dengan kelapa parut gurih ya, atau kelapa kering yang apa itu, aromanya gurih, wangi sekali ya teman-teman. Ini bukan kelapa parut biasa ya, tapi kelapa parut yang gurih dan wangi sekali. Ini dijamin tambah lebih enak dan tambah lebih gurih lagi kalau dikasih kelapa seperti ini. Nggak tahu ya di Indonesia ada atau tidak, saya kurang tahu ya. Kalau di Hongkong ini banyak sekali ya kelapa begini, karena ini khusus untuk bikin kue ya kelapa ini. Nah, dan kemudian ini akan saya tuang ke piring ya. Nah, jadi kalau sudah dingin itu lebih gampang kita keluarkan dari citakannya ya teman-teman. Dan ini hasilnya.
Wow, sangat cantik dan menarik sekali ya. Karena saya bikinnya sedikit, jadi jadinya akan sedikit juga ya. Dan ini akan saya potong menjadi 6 bagian saja buat sarapan bersama kopi susu, teh hangat, atau minuman apa saja ini masuk ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau buat ide jualan atau ide isian snack box atau buat acara-acara arisan keluarga atau hidangan keluarga, ini cocok banget ya. Sesuaikan mau diiris jadi beberapa bagian saja atau mau diiris jadi berapa, terserah ya, sesuaikan selera saja. Karena ini untuk dimakan sendiri, jadi saya ngirisnya asal-asalan aja ya teman-teman, yang penting bisa dimakan. Nah, jadi ini hasilnya teman-teman, dan di atasnya ini saya kasih kelapa parut gurih juga ya sedikit. Sebenarnya ini ditaburin rata juga boleh ya, cuman saya buat sekedar buat hiasan cantik saja. Karena ini kelapanya benar-benar gurih dan enak sekali dan wangi ya. Nah, dan ini kue talam ketannya sudah matang, dan ini penampakannya ya teman-teman, sangat cantik, menarik, dan ini cocok banget buat keluarga tercinta di rumah atau hidangan arisan keluarga atau buat ide jualan juga bisa ya. Dan sesuaikan dengan modal, mau dijual berapa saja ya teman-teman. Nah, oke. Dan ini dijamin pokoknya sangat enak, lembut, legit, gurih, dan wangi dari aroma santan dan aroma kelapa gurihnya itu nyengat sekali ya. Nah, oke ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin mencobanya silahkan dicoba, dan selamat mencoba buat keluarga tercinta di rumah ya. Dan sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada. Oke, sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel Hetty dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.